Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilnur Aziza dengan nomor absen 10 dan dengan nomor NPM 233515516017. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi birokrasi guna memenuhi tugas mata kuliah Reformasi Administrasi R02 Bu Eka Fadila SIPMA di Universitas Nasional. Yang pertama adalah definisi birokrasi. Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari Prancis, yaitu bureau, yang berarti kantor atau meja tulis, dan dari bahasa Yunani, kreten, yang berarti mengatur. Dalam bahasa Inggris, istilah ini dikenal dengan sebutan civil service, public administration, atau public sector. Birokrasi biasanya identik dengan kerja yang dilakukan di kantor dalam organisasi formal, sehingga dapat diartikan sebagai tipe organisasi yang mengajarkan kegiatan yang dilakukan banyak orang secara terkoordinasi. Menurut Weber, birokrasi adalah sistem otorita yang ditetapkan secara rasional melalui berbagai peraturan, yang artinya pengorganisasian kerja secara teratur. Sedangkan menurut J.B. Kristiadi, birokrasi adalah organisasi dengan jumlah SDM yang besar, struktur organisasi yang jelas, serta tugas dan tanggung jawab yang melekat. Birokrasi di sini mencakup seluruh kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintahan, pelayanan umum, hingga pembangunan. Lalu selanjutnya, istilah birokrasi mencakup 7 pengertian, yaitu yang pertama, ada organisasi rasional, yang kedua ada ketidakefisienan organisasi, yang ketiga ada pemerintahan oleh para pejabat, yang keempat ada administrasi negara, yang kelima ada administrasi oleh para pejabat, yang keenam ada bentuk organisasi dengan hierarki dan peraturan yang ketat, dan yang ketujuh ada ciri masyarakat modern yang mutlak. Lalu, ciri-ciri birokrasi menurut Weber yaitu yang pertama ada jabatan administratif tersusun secara hierarki, yang kedua jabatan disesuaikan dengan kompetensi, yang ketiga ASN diterima melalui seleksi dan ditempatkan sesuai ijazah, yang keempat ASN menerima gaji tetap sesuai pangkat dan kedudukan, yang kelima masa kerja ASN memiliki batas waktu atau pensiun, yang keenam para pejabat tidak punya kantor sendiri, dan yang ketujuh mereka adalah subjek pengawasan dan disiplin. Baik, selanjutnya tata kelola pemerintahan yang birokratis memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, yaitu adanya hierarki kewenangan seperti piramida kekuasaan. Lalu yang kedua, adanya aturan tertulis sebagai rujukan tindakan. Lalu yang ketiga, adanya spesialisasi fungsi, misalnya departemen keuangan, personalia, dan sebagainya. Nah, dalam birokrasi sudah pasti ada kelebihan dan kelemahan. Beberapanya yaitu yang pertama, kejelasan dalam hierarki kontrol dan wewenang. Yang kedua, adanya jenjang karir. Yang ketiga, penerapan merit system. Yang keempat, pentingnya dokumen tertulis. Nah, hal-hal tersebut merupakan kelebihan dari birokrasi. Sedangkan kelemahannya adalah seperti yang pertama, train incapacity, yaitu ketidakmampuan untuk beradaptasi. Misalnya ketika ada suatu hal yang baru, mereka tidak bisa berinisiatif karena sudah tersusun seperti train atau kereta. Lalu kelemahan yang kedua yaitu displacement of goals, yang berarti pergeseran tujuan, seperti terjadi kesalahpahaman atas tujuan organisasi yang sebenarnya. Lalu selanjutnya birokrasi bisa dilihat dari 3 dimensi, yaitu sebagai model atau tipe organisasi, sebagai sistem organisasi, dan sebagai budaya atau tata nilai. Nah, prinsip-prinsip birokrasi itu ada 6, yaitu yang pertama ada urusan kedinasan bersifat terus-menerus, bersifat impersonal atau tidak personal, lalu kewenangan dilaksanakan sesuai prosedur, lalu ada tanggung jawab hierarkis, pemisahan urusan dinas dan pribadi, dan dilaksanakan berdasarkan aturan tertulis. Lalu selanjutnya, birokrasi sebagai tipe organisasi. Ciri dari birokrasi sebagai tipe organisasi antara lain yaitu struktur hierarkis dengan delegasi wewenang, posisi yang jelas, tugas dan tanggung jawabnya, aturan dan standar formal, personel memenuhi syarat teknis dengan promosi berbasis kualifikasi. Lalu selanjutnya ada birokrasi sebagai sistem.
mencerminkan mekanisme kerja yang kompleks dan melibatkan kekuasaan. Menurut Max Weber, birokrasi adalah sekelompok pejabat dengan pekerjaan dan pengaruh yang pasti alat kekuasaan yang bisa menegakkan atau bahkan meruntuhkan kekuasaan, terbatas oleh kontrol internal dan eksternal. Birokrasi juga dibedakan jadi tipe klasik dan tipe perilaku. Lalu ada birokrasi sebagai budaya atau tata nilai. Mencakup hubungan antar jabatan, unit, instansi. Nilai-nilai gagasan dan perintah harus disampaikan secara tepat, mudah dipahami, dan sesuai aturan. Birokrat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus dilandasi kesadaran hukum yang tinggi. Dalam melaksanakan birokrasi negara, setiap pejabat dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan 2 asas, yaitu yang pertama ada asas legalitas, yang dimana tidak ada satupun perbuatan atau keputusan dari pejabat atau para birokrat yang bersangkutan boleh dilakukan tanpa berdasar suatu ketentuan undang-undang. Untuk itu, para pejabat atau para birokrat harus memperhatikan 8 unsur legalitas, yaitu yang pertama ada peraturan tertulis, yang kedua ada penyebaran atau penggunaan peraturan, yang ketiga ada tidak berlaku surut, yang keempat peraturan bisa dimengerti, yang kelima tidak bertentangan satu sama lain, yang keenam tidak menuntut di luar kemampuan orang, yang ketujuh tidak sering merubah-ubah, dan yang ke-8 sesuai antara peraturan dan pelaksanaannya. Lalu asas yang kedua adalah asas Freys Hermessen, atau diskresi pejabat atau para birokrat tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak ada peraturan. Maka diberikan kebebasan bagi mereka untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar asas legalitas. Lalu selanjutnya ada hak, kewajiban, tanggung jawab, dan peranan birokrasi. Nah, sebagai aparatur pemerintah, kewajiban setiap para aparatur yaitu yang pertama ada patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang kedua pasti wajib membuat keputusan atau kebijakan tentang suatu hal, meskipun tidak ada peraturan yang mengaturnya, seperti asas Freys Hermessen. Lalu yang ketiga, mereka harus bekerja sesuai dengan susunan pembagian tugas. Dan yang keempat, mereka harus melaksanakan prinsip-prinsip organisasi. Lalu yang kelima, mereka harus melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Baik dari materi birokrasi ini dapat disimpulkan bahwa birokrasi merupakan dasar pokok dalam pelaksanaan administrasi negara yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dengan ciri-ciri seperti struktur hierarkis, aturan tertulis, spesialisasi fungsi, dan merit system, birokrasi dirancang untuk menciptakan efisiensi dan keteraturan dalam organisasi besar, terutama pemerintahan. Meskipun memiliki kelebihan seperti kejelasan wewenang dan jenjang karir, birokrasi juga menghadapi berbagai kelemahan seperti train incapacity dan displacement of goals. Pemahaman terhadap prinsip, dimensi, serta asas legalitas dan diskresi sangat penting agar birokrasi dapat dijalankan dengan baik, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai budaya tata nilai, birokrasi juga harus didasari oleh etika, komunikasi yang efektif, dan kesadaran hukum yang tinggi dari para aparatur agar pemerintahan berjalan secara profesional, adil, dan efisien. Baik, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.